Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madura Expos, ketemu lagi untuk pembahasan spesial kali ini terkait dengan surat sakti Komisi 2 DPRD Sumeneb yang saat ini heboh ya. Dan ini juga memantik berbagai komentar dari masyarakat, termasuk dari kalangan praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat umum. Khusus persoalan ini sudah hadir di depan kita narasumber yang sengaja kami hadirkan, dan ini tidak mudah mendatangkan orang yang satu ini karena jadwalnya memang sangat padat. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bang Zamrud. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry. Ya, ini Bang, sekarang kan lagi heboh soal surat sakti Komisi 2 DPRD Sumeneb ke SKK Migas, yang mana juga ini masalah tanda tangan yang diduga bermasalah. Seperti juga ada pengakuan di media online oleh Wakil Ketua DPRD Sumeneb, dalam hal ini Saudara FM ya, Saudara FM, dan beliau juga mengakui bahwa tanda tangannya di-scan oleh stafnya. Dari kacamata hukum, bagaimana itu Bang? Ya, jadi begini, terkait surat yang disampaikan kepada SKK Migas melalui lembaga DPRD Kabupaten Sumeneb, ini tentu akan berdampak hukum ya. Apabila itu fakta memang sudah dilayangkan dan sampai kepada SKK Migas. Berikutnya, bahwa ada pengakuan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, tentu itu tidak terbantahkan surat tersebut, walaupun dengan catatan, dengan ulasan yang disampaikan bahwa ada tanda tangan yang di-scan, kan begitu. Ya. Nah, tetapi bukan berarti kan menggugurkan surat itu, karena surat itu sudah misalnya sudah sampai atau diterima oleh SKK Migas. Permasalahannya tidak hanya sekedar itu. Permasalahannya di sini tidak hanya sekedar berpolemik, tetapi juga harus ada sikap yang mengarah kepada tindakan, baik itu badan kehormatan maupun tindakan-tindakan hukum lainnya, sehingga permasalahan ini akan menjadi terang benderang, kan begitu. Ini informasinya kan sudah masuk ke meja BK DPRD Sumeneb terkait surat sakti Komisi 2 DPRD yang konon ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD. Namun sejauh ini kan belum ada pemanggilan ya, jauh klarifikasi, entah di belakang kita nggak tahu. Nah, seberapa perlu BK untuk memeriksa wakil ketua DPRD ini terkait dengan masalah surat sakti? Apa hanya untuk wakil ketua saja? Nah, ini yang perlu memang menjadi perhatian, bahwa terkait masalah surat itu, saya berpikir dan analisa saya tidak hanya berkaitan dengan satu anggota DPR saja, tetapi juga ada pihak-pihak lain. Nah, peran Badan Kehormatan di sini selaku amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka diberikan amanat untuk bisa mengklarifikasi terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Apakah dalam surat tersebut itu hanya melibatkan satu anggota DPRD atau ada anggota DPRD lainnya? Nah, inilah yang fungsi daripada BK ini masuk di dalamnya. Apakah ada juga di situ pelanggaran kode etik dan lain sebagainya? Ya, artinya tidak cukup hanya seperti di
diberitakan oleh teman-teman media ya, yang kesannya hanya fokus kepada pemilik tanda tangan di surat sakti itu. Artinya orang-orang yang juga misalnya pertemuan itu betul-betul ada, berarti semua orang yang terlibat di sana juga perlu diperiksa oleh BK. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, BK itu bisa meminta klarifikasi ke berbagai pihak, khususnya kepada anggota DPRD yang dianggap bermasalah, kan begitu. Namun demikian perlu menjadi catatan bahwa badan kehormatan itu sanksinya kepada anggota DPRD, bukan kepada staf. Nah, terkait misalnya staf melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, itu persoalan yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita ini mau membahas tindakan atau perbuatan manakala ada yang dilakukan oleh staf. Dari awal di mukaddimah awal saya katakan, sekalipun misalnya itu dilakukan oleh staf, bukan berarti menggugurkan surat itu. Dan surat itu terbit dan dilayangkan ke SKK Migas, bukan berarti tidak diketahui oleh pihak-pihak anggota DPRD yang bersangkutan misalnya. Jadi inilah yang saya katakan, peran badan kehormatan harus masuk di dalamnya untuk melakukan klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang benderang. Artinya apa? Disitulah, adakah di situ pelanggaran kode etik atau tidak? Nah, ini yang harus disampaikan. Atau jangan-jangan ada dugaan yang mengarah kepada unsur gratifikasi misalnya. Gratifikasi bisa, sangat bisa dipastikan kalau memang itu sudah ada yang diterima sesuai dengan isi dalam surat sakti itu yang meminta fasilitas ya. Kalau itu terrealisasi, ini ada konsekuensi. Kalau itu terrealisasi, kalau jangan gagal paham. Jadi di situ gratifikasi telah terjadi. Kalau gratifikasi itu terjadi, maka tidak dilaporkan selama limited waktu 30 hari sejak diterimanya, maka anggota DPR dan SKK Migas itu bisa masuk pada kriteria gratifikasi. Karena gratifikasi itu keterkaitan dengan jabatan. Nah, DPRD ini kan memiliki fasilitas jabatan yang tidak boleh menerima dari pihak lainnya. Nah, ini yang saya katakan, tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh BK, dari KPK pun juga bisa masuk manakala kalau di KPK ada yang mengatur pasal-pasal gratifikasi. Ada itu terkait gratifikasi diatur. Kalau ini sudah terrealisasi, maka di situ gratifikasi sudah bisa difungsikan, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kan begitu. Nah, ini satu ya, soal konsekuensi kalau kemudian permintaan fasilitas seperti itu tuang dalam surat sakti itu, kalau terrealisasi maka konsekuensinya bisa diarahkan ke gratifikasi, juga gratifikasi. Benar. Terus mengenai terbitnya surat resmi itu melanggar nggak secara etik? Sudah ada. Itu cikal bakal terjadinya sebuah proses pelanggaran kode etik. Kenapa saya katakan begitu? Begini, apa yang didapat oleh DPR itu semua fasilitas ada. Tetapi bagaimana gaji, tunjangan semuanya sudah semua ada, gaji, tunjangan, kesehatan, rumah dan lain sebagainya, mobil dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah, oleh karena itu sangat terang benderang sekali bahwa dalam konsekuensi itu DPR tidak boleh meminta dan menerima apapun dari pihak-pihak. Nah, inilah yang saya katakan. Apalagi berkirim surat. Dengan adanya surat yang disampaikan dengan KOF kan itu lembaga legislatif tingkat
kabupaten, maka itu memberikan petunjuk kepada badan kehormatan bahwa itu telah terjadi konsekuensi pelanggaran kode etik. Jadi ini berbeda. Misalnya, oh saya sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas misalnya. Oh, tidak bisa begitu. Imunitas itu terjadi manakala berkaitan dengan pekerjaan tugasnya. Kalau ini dia menyampaikan, ini kan terjadi seperti ini gara-garanya diketahui oleh publik atau bocor ke publik, kan begitu. Ya, kita kalau melihat perkembangan informasi terkait ini yang sudah diekspos oleh teman-teman media, kan ada pengakuan dari Wakil Ketua DPRD yang tanda tangannya ada di surat sakti itu, bahwa tanda tangannya di-scan oleh staf. Apakah ini menggugurkan konsekuensi itu? Atau bagaimana dengan nasib stafnya ini? Seperti pengakuan Wakil Ketua itu tidak mau mempermasalahkan tanda tangannya di-scan oleh staf. Ini kan soal marwah atau institusi DPRD kan, bukan soal personal. Bagaimana Bang Zamrud? Ya, itulah yang saya katakan terkait marwah lembaga ini dipertaruhkan. Kalau soal di staf itu, saya pikir itu terlalu kecil ya untuk dipermasalahkan. Tetapi kan itu tidak terbantahkan bahwa surat itu benar adanya. Bagaimana tidak? Sekarang itu kan diakui setelah surat itu misalnya terbang dan diterima misalnya oleh SKK Migas. Faktanya itu terjadi, misalnya surat itu sudah terbit dan kemudian keluar. Disoal oleh mahasiswa kan. Kemudian ada pihak-pihak yang mempersoalkan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu terjadi karena memang diketahui oleh publik. Andai kata tidak diketahui, ini kan bukan menjadi polemik akhirnya, tetapi menjadi rutinitas nantinya. Rutinitas yang tidak baik ya. Nah, rutinitas. Nah, inilah yang saya katakan, jangan-jangan ini baru diketahui untuk yang pertama kalinya. Tetapi jangan-jangan juga. Jadi KPK mengeluarkan buku ini kan tidak sia-sia ya. Oh, ya tentu. Itu memberikan pemahaman kepada semua. Bagaimana di situ memahami tentang tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi. Ya. Artinya apa? Memberikan pemahaman. Jangan misalnya lembaga yang sudah penuh dengan fasilitas, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya yang sudah dicukupi oleh negara, tetapi dia masih meminta fasilitas kepada pihak lain. Nah, inilah yang saya katakan, di mana peran legislatif, kontrol yang terjadi. Ini akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi kan kong kali kong. Nah, inilah yang saya katakan, jangan-jangan ini sudah berlangsung lama, hanya baru saja untuk pertama kalinya bocor ke publik. Artinya kekhawatiran ini kita bukan nuduh ya, takut ada yang gagal paham, tapi kita ini berharap agar tidak terjadi semacam kekhawatiran ini sudah terjadi lama atau tidak. Maka Bang Zamrud itu kemudian menekankan kepada BK supaya